Kita semua pasti sering dengarkan ya, kalau sumber daya di bumi ini, terutama minyak, katanya bakal habis. Bahkan ada yang bilang, wah beberapa tahun lagi kita bakal kehabisan minyak. Bener nggak sih? Ya wajar banget sih kalau kita khawatir. Tapi, gimana kalau saya bilang solusinya itu ternyata bukan ada di bawah tanah? Betul. Mungkin udah saatnya kita berhenti gali-gali ke bawah dan coba deh lihat ke atas. Jauh ke atas, keluar angkasa. Oke, kita masuk ke bagian pertama, harta karun luar angkasa. Yap, ternyata tata surya kita itu nyimpan harta karun yang luar biasa. Bayangin deh, para ilmuwan tuh udah nemuin dunia-dunia yang super aneh. Ada planet yang isinya berlian semua. Ada juga planet yang awannya terbuat dari kaca. Gila kan? Tapi di antara semua keajaiban itu, ada sesuatu yang kita kenal banget. Bahan dasar buat bahan bakar. Nah, ini nih yang paling bikin kaget. Ternyata, bahan kimia yang jadi dasar minyak dan gas di bumi itu jumlahnya melimpah ruah di luar sana. Tepatnya di mana? Di bulan-bulannya planet raksasa kayak Jupiter dan Saturnus. Kita nggak ngomongin kolam kecil loh ya, tapi danau-danau raksasa yang isinya metana dan etana cair. Terus, sebanyak apa sih emangnya? Coba tebak. Jumlahnya itu diperkirakan puluhan kali lipat lebih besar dari semua cadangan bahan bakar fosil yang ada di bumi. Wow, puluhan kali lipat. Tunggu dulu. Pasti kalian mikir kan, gimana caranya ilmuwan bisa tahu semua ini? Kan tempatnya itu jauh banget, jutaan kilometer dari sini. Jawabannya canggih banget, pakai teknologi radar. Gini nih cara kerjanya, simpelnya ya. Satelit itu nembakin gelombang radio ke permukaan bulan. Terus gelombang itu mantul balik. Nah, dari pantulannya inilah para ilmuwan bisa baca dan tahu isi dari danau-danau itu. Keren banget kan idenya? Oke, kedengarannya menjanjikan banget ya. Tapi ada tapinya nih, tantangan mengambilnya. Ini masalah yang nggak main-main, nilainya bisa triliunan dolar. Coba kita bandingin aja biayanya ya. Buat ngeluncurin satu roket aja keluar angkasa, itu biayanya bisa puluhan kali lebih mahal daripada ngebor satu sumur minyak di bumi. Jauh banget kan bedanya? Secara ekonomi, ya belum nyambung aja hitungannya. Terus nih, andai kata kita berhasil bawa pulang harta karun itu, perjalanannya belum selesai. Bahan mentahnya itu masih harus diolah, dimurnikan lagi. Wah, nambah lagi kan tuh biayanya? Jadi ya udah, sambil nunggu teknologi luar angkasa jadi lebih murah, yuk kita balik lagi ke bumi. Soalnya perburuan energi di planet kita sendiri, di bawah kaki kita, itu teknologinya juga nggak kalah canggih loh. Ada satu perumpamaan yang pas banget buat ngegambarin prosesnya. Katanya nih, ini tuh kayak dokter lagi melakukan USG ke bumi untuk ngintip apa aja yang ada di dalamnya. Nah, teknologi ini namanya survei seismik. Jadi, para insinyur itu ngirim getaran ke dalam tanah. Mirip kayak USG kan? Nah, dari gema yang mantul balik, mereka bisa ngebaca dan bikin peta lapisan batuan di bawah tanah. Dari situlah, mereka bisa nemuin petunjuk. Kayaknya di sini nih ada minyak atau gas. Tapi, kita juga tahu kan, pencarian energi ini ada dampaknya. Makanya, inovasi itu bukan cuma soal nemuin sumber baru, tapi juga gimana caranya bikin semua prosesnya jadi lebih bersih. Nah, kita masuk ke bagian energi lebih bersih di bumi. Ya, kita semua sadar lah ya, proses-proses ini kan menghasilkan gas rumah kaca, yang jadi salah satu biang keladi perubahan iklim. Nah, buat ngatasin masalah ini, sekarang lagi dikembangin teknologi keren yang namanya carbon capture, atau penangkapan karbon. Gampangnya, tujuannya ada dua. Satu, nangkap gas rumah kaca sebelum dia lepas ke atmosfer. Dua, gas yang udah ketangkep itu dimanfaatin lagi. Terus, gas yang udah ketangkep itu diapain? Ada dua pilihan utama. Sebagian bisa disuntikan lagi dan disimpan dengan aman di bawah tanah. Nah, sisanya ini yang menarik. Bisa diubah jadi produk sehari-hari, kayak plastik atau bahkan bahan bakar sintetis. Keren kan? Oke, kita sampai di bagian akhir, masa depan energi kita. Jadi, dari semua ini, apa sih yang bisa kita ambil? Yang pertama dan paling penting, untuk sekarang jujur aja ngambil bahan bakar dari luar angkasa itu masih sebatas mimpi. Masih jauh banget. Misi utamanya saat ini yang paling nyata adalah gimana caranya kita bikin semua operasi energi di bumi ini jadi jauh lebih efisien dan yang paling penting berkelanjutan. Inovasi yang sesungguhnya tuh terjadinya di sini, sekarang. Tapi, coba deh kita berandai-andai sejenak. Bayangin, suatu saat nanti, mungkin banget kita nyetir mobil atau naik motor yang bahan bakarnya datang dari bulan-bulan yang ngelilingin planet Saturnus. Bahan bakar dari luar angkasa. Udah siap? Pertanyaan ini tuh bukan lagi cuma buat di film fiksi ilmiah, tapi bisa jadi kenyataan di masa depan. Kita lihat saja nanti.